pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sakit Alfa atau? Sakit. Kemudian? Muhammad Abel. Alfa sakit izin? Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita silakan pada Dina untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Dina kita persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baiklah, masih ingatkah pertemuan kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang iman kepada malaikat? Sekarang Ibu minta pada salah seorang untuk mengulang kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Silakan Angga untuk mengulang kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada Angga dipersilakan. Ada beberapa macam antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu, jin memiliki nafsu, dan manusia memiliki nafsu. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah. Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang tidak nyata, jin makhluk yang tidak nyata, sedangkan manusia adalah makhluk yang nyata. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, jin memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, sedangkan manusia memiliki akal pikiran. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Jin makan, minum, tidur, dan kawin, sedangkan manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan materi kita untuk pertemuan yang ketiga pada hari ini, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu yaitu tentang video pembelajaran. Silakan saksikan video berikut ini. akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di mana kompetensi dasarnya adalah 1.4 meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. 2.4 menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
34. Menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 44. Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya adalah 141 mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 241 memiliki sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 346 menetapkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. 347 menganalisis perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. 4443 menunjukkan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi dari tayangan video dan LKPD, peserta didik dapat menetapkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dengan benar. 2. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Ananda merasakan bahwa perbuatan yang Ananda lakukan sekarang ini diawasi oleh yang namanya CCTV? Ya. Nah, jadi kita sebagai manusia hidup di dunia ini diawasi oleh yang namanya malaikat. Siapakah malaikat yang mencatat amal perbuatan kita ini? Ya, malaikat rakib dan malaikat atid. Nah, jadi semua perbuatan yang kita lakukan ini selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Nah, tidak satu pun perbuatan kita ini yang tidak terlepas dari kedua malaikat ini. Dan semua perbuatan kita ini akan kita pertanggungjawabkan nanti dari akhir. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan kalau seandainya perbuatan kita ini diawasi oleh malaikat? Pertama, berbuat baik. Kemudian yang kedua harus hati-hati. Karena semua perbuatan kita diawasi oleh malaikat. Untuk lebih memperjelas materi kita, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Silakan masing-masing kelompok berduduk menurut kelompok masing-masing. Sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kelompok 2, tanda-tanda beriman kepada malaikat. Kelompok 3, perilaku orang yang beriman kepada malaikat Allah. Dan kelompok 4, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi menurut tugas yang telah Ibu sampaikan. Silakan. Untuk penampilan pertama, kita silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan. Nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui adalah 1. Malaikat Jibril, selain bertugas menyampaikan wahyu,
Pertama yaitu menjadi pemimpin para malaikat turun ke bumi. Kedua, memenuhi dan menahan hajat orang-orang yang berdoa. Ketiga, mendampingi orang yang sakaratul maut dalam keadaan suci. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk malaikat yang memberi tugas untuk mengatur urusan makhluk yang sekaligus mengatur rezeki. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Keempat, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Kelima, malaikat Munkar bertugas untuk bertanya kepada orang yang sudah mati dalam kubur bersama malaikat Nangkir. Malaikat Nangkir bertugas untuk menanyakan dan menguji iman orang yang meninggal di dunia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal kebaikan manusia. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal keburukan manusia. 9, malaikat Malik bertugas sebagai menjaga pintu neraka. Selanjutnya kita minta kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Tanda-tanda beriman kepada malaikat Allah SWT. Iman yang dimiliki seorang muslim harus dibuktikan, tidak cukup hanya dikatakan. Termasuk iman kepada malaikat. Berikut ini merupakan tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat. 1. Menaati Allah dan Rasulnya, mensekutukan Allah SWT dengan apapun. 3. Mematuhi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada kelompok ketiga kita persilakan. Yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1. Selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. 2. Selalu berbuat positif. Dan 3. Menghiasi diri dengan akhlak mulia. Selanjutnya kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada kelompok 4 persilakan. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1. Dapat mengetahui keangguhan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. 2. Melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. 3. Tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Terhindar dari perilaku percaya terhadap tahayul dan khurafat. 5. Menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat. 6. Melahirkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan walaupun dirasa berat untuk melakukannya, karena harus melawan nafsu yang berada dalam diri. Dari hasil diskusi tadi mungkin ada yang akan ditanyakan. Ya, silakan kelompok 3. Dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1, bagaimanakah meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok 3 tadi bertanya kepada kelompok 1, bagaimanakah meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang cara meneladani sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berkata dan berbuat jujur. 2. Patuh dan taat terhadap hukum Allah. 3. Melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita. 4. Bertindak hati-hati serta penuh perhitungan. 5. Memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan. 6. Perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan. 7. Selalu berusaha. 8. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. 9. Tidak bersikap sombong atau riya dan berbuat kebaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita simpulkan tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya.
Satu, malaikat Jibril tugasnya. Dua, malaikat Mikail tugasnya. Tiga, malaikat Israfil tugasnya. Empat, malaikat Israel tugasnya. Lima, malaikat buka dan nakir tugasnya. Tujuh, malaikat rakib dan nakir tugasnya. 9, malaikat Malik tugasnya. 10, malaikat Ridwan tugasnya. Untuk tugas di rumah, Ibu minta kepada masing-masing mencari minimal 5 contoh pengamalan dari iman kepada malaikat. Ulangi, 5 contoh pengamalan dari iman kepada malaikat. Nah, silakan untuk tugas di rumah. Nanti minggu besok dikumpulkan tugasnya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.